Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah klik video ini. Guys, gue akan bahas dari FIDE World Blitz 2024, kejuaraan dunia catur kilat yang sudah berlangsung di New York, Amerika Serikat. Guys, Magnus Carlsen kembali bertemu pecatur nomor 1 Rusia, Ian Nepomniachtchi. Ini baru layak disebut sebagai rival ya, teman-teman. Mereka terakhir kali ketemu di turnamen Champion Chess Tour, di mana Ian Nepomniachtchi kalah langsung 2 kali ya melawan Magnus Carlsen. Guys, kita akan bahas gamenya. Ini game yang paling menarik karena akurasi dari Magnus 98%. Padahal sebelumnya dia sudah main beberapa game ya, tapi gila banget, masih 98%. Putih memulai dengan langkah E4, kemudian C5, kemudian C3, Sicilia variasi Alapin. Ciri khasnya pion ini ya. Kemudian hitam mendobrak dengan langkah D5. Ini teori, gebuk lagi dengan queen. Kemudian D4, hitam kuda ke petak F6. Putih kuda F3 dan hitam E6. Ya, ini teori teman-teman. Gajah ke petak E2, hitam kuda ke petak C6. Jadi, biasanya hitam akan menyerang ke pion D4 ini. Kemudian putih rokade, hitam pukul pion D4, dipukul lagi dengan pion. Kemudian gajah E7, putih kuda ke petak C3, hitam menteri ke petak D6. Kemudian putih menyerang dengan kuda B5, hitam menteri D8. Buat teman-teman yang belum tahu, format dari catur kilat itu 3 menit, bonus waktu 2 detik. Jadi kira-kira permainan selesai dalam waktu di bawah 10 menit ya harusnya ya. Dan kemudian gajah F4 dimainkan dengan tujuan petak C7, fork. Kemudian hitam menjawab dengan langkah kuda D5 sambil mengancam gajah. Putih mundur gajah G3, hitam melanjutkan dengan rokade. Kemudian putih benteng C1, hitam gajah ke petak D7. Kemudian putih kuda C3, ya menawarkan pertukaran kuda. Hitam mau, akhirnya dimakan lagi dengan pion B. Ya, secara struktur sebenarnya jadi pecah ya, tapi ini pion B untuk connected dengan pion ini ya, dan membuka jalur B. Jadi supaya bentengnya bisa menyerang lewat sini. Kemudian hitam mainkan langkah menteri A5, ya mengancam pion A2, dijaga dengan menteri B3 sekaligus ngancam pion B7. Hitam B6, putih benteng F D1. Ya, positional move teman-teman dengan tujuan dobrak D5. Hitam menawarkan pertukaran menteri dengan menteri A3. Haruskah putih terima? Yap, jangan dong. Menteri mundur ke petak B1. Hitam mainkan benteng F ke petak D8, langkah ke-18. Bagaimana kira-kira kalau kalian jadi Magnus Carlsen, teman-teman? Bagaimana cara putih menyerang? Yes, mulai dengan langkah H4 ya. Jadi jangan hanya memikirkan satu sisi saja ya. Menyerang tidak harus selalu dari sayap menteri. Bahkan di sini Magnus Carlsen menunjukkan kita ya bahwa dia sudah mengancam pion H7. Jadi dia mau mainin kuda ke petak G5. Nah, padahal kalau ditukar jadi double pawn ya. Jadi pion tumpuk. Tapi keuntungan lain yang dimiliki oleh putih itu sepasang gajah, teman-teman. Jadi putih mau. Ya, benteng A ke petak C8, Magnus mainkan langkah kuda ke petak G5, digebuk lagi dengan pion. Kemudian kuda ke petak E7, putih C4. Ya, sepasang gajah. Siapa yang enak? Sebenarnya sih seru ya, tapi enak putih lah kira-kira karena gajahnya lebih bagus ya. Sepasang gajah kan secara teori memang lebih bagus. Nah, ini C4 tujuannya mau dorong D5 lagi juga bisa, atau gajah naik ke petak D3, atau benteng ke petak D3 juga bisa jadi pilihan. Hitam respon dengan menteri ke petak A5, mengancam pion G5. Dijaga gajah F4, kemudian ancam lagi gajah 4 mengancam benteng. Benteng naik D3, hitam mainkan langkah menteri ke petak F5. Putih gajah E3, hitam gajah C6. Tujuannya ke sini nih, ngancam ini juga. Apa respon putih? Ya menghindar, benteng ke petak A3. Menawarkan pertukaran menteri sekaligus mengancam pion di petak A7. Tapi disinilah bencana terjadi oleh Ian Nepomniachtchi. Dia mainkan langkah gajah E4. Kenapa langkah salah, teman-teman? Ya, karena dengan gajah E4 ini ada langkah menteri ke petak B2. Apa tujuannya? Ya, hitam menjalankan benteng D7 dan temukan langkah kemenangan untuk putih, guys. Langkah unggul lah, langkah unggul besar. Yes, benar banget kalau kalian menebak langkah F3, ngancem gajah. Apa yang terjadi? Karena di langkah berikutnya hitam gebuk pion di petak F3. Lah kok nggak mundur aja ya gajah ke petak A8, let's say seperti ini. Apa kesalahannya? Yap, gajah D3. Menterinya tewas di petak F5.
Wow, ya makanya langsung menyadari ya, dan dia akhirnya makan. Dia sempat mikir beberapa detik ya, lumayan nih, 20 detik lebih ya. Kemudian makan dan akhirnya putih unggul perwira di sini. Ya udah dimakan lagi. Kemudian kuda ke petak G6. Putih lanjutkan dengan menyederhanakan menteri ke petak C2, kuda ke petak H4. Ya udah ditukar queennya. Makan lagi pakai kuda, kemudian dorong D5, gebuk E3, gebuk lagi. Kemudian benteng C5, gebuk E6, gebuk lagi. Kemudian gajah ke petak G4 dimainkan, ya, mengancam dengan gajah dengan bunyi skak ya, karena kalau langsung ngambil dia ngambil pion G5. Kemudian benteng ke petak D2, gajah petak E6, hitam menyerah. Karena kalau dilanjutin ya udah satu perwira ya, teman-teman. 98% akurasi putih dari 36 langkah, gila banget. Padahal catur kilat ini. Kesalahan dari hitam satu-satunya adalah gajah ke petak E4. Harusnya pada posisi ini, walaupun di sini putih unggul ya, akan lebih baik kalau hitam jalan apa, guys? Yap, akan lebih baik kalau menerima pertukaran ya. Kemudian dia akan bisa mainkan langkah benteng C7 dan bisa menyerang pion D4 ini dengan kuda ke petak F5. Mungkin putih akan lanjutin dengan langkah G4 sih untuk mencegah kuda F5. Nah, hitam juga bisa dobrak dengan F5, kalau di end pasen lagi kayak gini. Nah, ini akan seru. Tapi itulah Ian Nepomniachtchi, selalu ada-ada aja ya. Dia selalu ada langkah yang menarik. Ya, kemarin melawan Wesley So ada langkah ajaib juga, dimana dia sebenarnya udah kayaknya nggak mungkin lolos ke final ya, tapi bisa menang itulah. Nah, tapi teman-teman, akhirnya Magnus Carlsen melawan Ian Nepomniachtchi, hasilnya adalah 3,5-3,5. Jadi Magnus sempat mereka ya dari 4 game hasilnya 2-2 ya, dimana game pertama Ian Nepomniachtchi menang, game pertama Magnus menang, game kedua Ian Nepomniachtchi menang, game ketiga Ian Nepomniachtchi menang, game keempat Magnus menang. Satu, iya kan ya, Magnus menang game pertama, game kedua Ian Nepomniachtchi, game ketiga Ian Nepomniachtchi yang menang. Ya iya. Pokoknya gitu hasilnya. Jadi kalau misalkan 4 game skornya 2-2, mereka bermain lagi, teman-teman. Nah, sudden death ya. Tapi sudden death-nya ini menarik. Jadi mereka akan terus bermain. Kalau misalkan hasilnya seri lagi, mereka main terus gitu sampai ada pemenangnya. Nah, lucunya akhirnya untuk pertama kali dalam sejarah Magnus Carlsen mengajukan kepada panitia untuk juara bersama. Dan akhirnya disepakati history makers ya, sejarah tercipta. Muncullah juara dunia catur kilat bersama. Ini kayak di Olimpiade itu loh, yang lempar apa tuh, yang lompat itu ya, lompat tinggi. Ya, Magnus bilang kalau misalkan ya kita berdua udah main cukup banyak dan ya udah tegang lah, udah capek gitu. Intinya sih gitu. Dan akhirnya ya kita sepakat untuk juara bersama gitu. Tapi dari salah satu poin peraturan FIDE sebenarnya ya mereka kesepakatannya kan kalau dalam peraturan kalau seri ya udah main terus sampai ada pemenangnya. Sebagai penonton tidak memihak salah satu antara Magnus atau Ian atau FIDE gitu ya. For me, asik. Rules is rule gitu ya. Peraturan adalah peraturan gitu. Muncul dilema di sini ya, muncul kontroversi baru karena ya kalau begitu gimana ya? Menciderai sportivitas nggak menurut kalian? Atau ya udahlah, ini saking istimewanya Magnus ya udahlah terima gitu. Gara-gara celana jeans ntar nggak main lagi gitu. Atau gimana menurut kalian, teman-teman? Tapi ya memang kalau dari lihat, kalau kita point of view-nya sebagai pemain, capek lah dari babak 8 besar. Mereka udah bermain berapa game ini? Ya coba lu jadi Magnus Carlsen. Magnus telah memainkan 1, 2, 3 ditambah ini 7, 10 game. Kemudian ditambah lagi 4 game. Ya 14 game dia udah main. Coba lu bayangin. Nah coba lu bayangin jadi Ian Nepomniachtchi yang mesti main lebih dari Magnus Carlsen ya.
Ya itu sih. Berapa hadiah yang mereka dapetin? Mereka ya. Nah, berapa hadiah yang mereka dapetin? Untuk pemenangnya 90.000 US dollar ya. Karena dibagi dua mungkin 45.000 ya. Tapi ini di total mungkin. Terus dibagi dua kali. Begitulah, ngapain ngitung duit orang. Kemudian peringkat 34 42.000 ya teman-teman. Masing-masing atau enggak tahu nih, dibagi dua atau gimana, soalnya nggak ada tanda masing-masingnya. Nah, sampai peringkat 40 ya teman-teman ya. Peringkat 40 aja masih dapat 1.600 US dollar. Nah, itulah teman-teman. Jadi recapnya, juara dunia catur cepat usia 18 tahun dari Rusia, Volodar Mursin. Kemudian juara dunia catur kilat ada dua nih, Jan Nepomniachtchi dan Magnus Carlsen. Telah selesai kejuaraan dunia catur kilat dan catur cepat. Apa komentar kalian? Magnus Carlsen kehilangan, ya bisa dibilang kehilangan dua tahta juara dunianya ya. Juara dunia catur cepat dan juara dunia catur kilat. Karena kan muncul juara dunia baru ya Nepomniachtchi ya, teman-teman. Apakah ini tanda-tanda runtuhnya Magnus Carlsen sebagai pecatur yang dominan? Coba berikan komentar kalian. Jangan lupa bantu viralkan dengan cara like, share, komen, dan subscribe, teman-teman. Kita bahas video apa lagi.